జిఆర్ బిల్డర్స్ అధినేత ముస్తాకి నాయకుడు ఎప్పుడు దొరికాడని తోడుగా ఉన్నవాడే బలి పశువు. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tanpa skip. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang halal dan berlimpah ruah serta berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita pilihan. Kali ini, SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film berjudul Venendite. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda untuk mengembalikan hak seorang pemilik panti asuhan yang dia anggap seperti ayah dan sahabat baginya, dari seorang politikus wanita yang rakus dan juga kejam. Hingga mereka harus menggunakan berbagai macam cara untuk membongkar kebusukan sang politikus. Seperti apa kisah selengkapnya? Berhasilkah ia mengembalikan panti asuhan tersebut? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak, ini dia alur ceritanya. Sekelompok anak buah Ranganayaki atau Aka, seorang politikus yang berambisi besar menduduki kekuasaan nomor 1, tapi ia juga menggeluti dirinya sebagai mafia tanah. Ia memaksa masyarakat untuk menjual tanah kepadanya dengan harga yang sangat murah. Bahkan ia mampu menipu masyarakat untuk memiliki tanah-tanah mereka. Semua anak buah Aka sanggup membunuh semua masyarakat yang menolak keinginan dari Aka. Shankar merupakan seorang pemuda yang mempunyai keinginan untuk menjadi artis terkenal. Kali ini ia mendalami perannya untuk menjadi mafia yang paling ditakuti oleh semua orang. Ia berusaha menampilkan sisi seorang mafia dari dalam dirinya untuk memenuhi tuntutan perannya menjadi seorang mafia. Saat Shankar pulang menuju rumahnya, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang pria setengah baya yang tengah dikeroyok oleh beberapa pemuda. Dengan cepat, Shankar langsung menolongnya hingga mereka berlari ketakutan. Shankar lalu bertanya kepada laki-laki tersebut, dan ia mengaku bahwa dirinya bernama Dasinamurti. Ia mengatakan bahwa mereka adalah anak buah anaknya sendiri. Kemudian Dasimamurti menceritakan semua yang telah terjadi di dalam hidupnya. Dulu ia menikah dengan Laksmi, wanita yang sangat baik hati seperti memiliki hati malaikat. Mereka membangun sebuah panti asuhan untuk anak-anak jalanan yang ada di sekitar mereka. Panti asuhan tersebut didirikan sebagai bentuk kepedulian dirinya akan nasib anak-anak yang kurang beruntung. Ia menampung anak-anak jalanan untuk dapat tinggal bersamanya di dalam panti asuhan tersebut. Tapi mereka memiliki seorang anak yang kini menjadi serakah dan ingin menguasai semua hartanya demi untuk terjun ke dunia politik. Anaknya tersebut memihak kepada Aka. Orang-orang yang menyerangnya adalah suruhan anak kandungnya sendiri yang memaksanya menjual panti asuhan tersebut. Uang hasil dari penjualan panti tersebut akan digunakan untuk menjadi modal memasuki dunia politik. Menyimak cerita dari kakek tersebut, Shankar merasa prihatin dan membawanya untuk tinggal bersama dengan dirinya. Cindabaram, anak dari Dasinamurti, melaporkan kepada Aka atas kegagalan mereka menangkap ayahnya.
Aka memerintahkan anak buahnya untuk menggandakan foto Dasinamurti dan mencari ke seluruh wilayah. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari di mana keberadaan ayahnya tersebut untuk menangkap ayahnya agar bisa memaksanya kembali menjual tanah panti asuhan tersebut kepada dirinya. Kebetulan dirinya, Dasina, tertarik di dunia film. Dasina juga mengajarkan kepada Shankar untuk mendapatkan wanita yang ia sukai, bahkan mempraktikkan bagaimana menarik hati wanita. Ia mengajarkan berbagai macam trik yang dapat digunakan untuk mendekati seorang wanita idamannya. Cindabaram yang telah mengetahui keberadaan ayahnya, kemudian langsung menggerakkan anak buahnya untuk menangkap Dasina. Akan tetapi Shankar yang telah mengetahui pergerakan anak buah Cindabaram segera menggagalkan rencana tersebut. Ia lalu membawa Dasina menemui seluruh anak asuhnya di panti mereka. Akan tetapi Dasina merasa selalu merepotkan Shankar. Hal itu mengubah keputusannya dan lalu menerima maaf Cindabaram yang telah berhasil menemuinya keesokan harinya. Shankar mencoba meminta Dasina untuk tidak mengikuti keinginan anaknya. Akan tetapi permintaan tersebut tidak dihiraukan oleh Dasina. Ia tetap mengiyakan apa yang telah diminta oleh anaknya tersebut. Padahal sudah jelas keinginan anaknya tersebut adalah keinginan yang buruk. Shankar kemudian menyusun rencana bersama teman-temannya untuk membuka pemikiran Dasina kalau Cindabaram tetap telah menipunya. Hingga ia bersama dengan teman-temannya mendatangi tempat di mana Cindabaram membawa ayahnya diiringi anak buah Aka. Kedatangan Shankar ke tempat itu adalah untuk membuktikan dan menjebak karyawannya ternyata sanggup menerima suap dari tamu yang ingin membuatnya menjadi lebih mudah. Hingga mereka berhasil menangkap basah sekaligus menyiarkan dan langsung mendatangkan polisi untuk membawa mereka ke kantor polisi. Melihat usahanya kembali digagalkan, Aka yang telah bertemu langsung dengan Shankar kemudian langsung menyusun rencana untuk menculik Darsini, wanita yang selama ini didekati oleh Shankar. Darsini yang berhasil dimasukkan ke sebuah gudang. Lalu dengan cepat ia menelpon Shankar dan memintanya untuk menolongnya membebaskan diri. Setelah menemukan tempat disekapnya Darsini, Shankar lalu langsung membawanya pergi meninggalkan tempat tersebut. Tapi tanpa diketahui oleh Shankar dan Dasinamurti, ternyata Cindabaram telah berhasil menjual panti milik ayahnya. Beberapa orang datang dan membongkar bangunan tersebut. Dasinamurti menangis sejadi-jadinya, memandang puing-puing perjuangan bersama istrinya telah hancur begitu saja. Bahkan kehancuran dari panti asuhan yang telah dibangunnya tersebut diakibatkan oleh anak mereka sendiri. Beberapa anak asuhnya pun menangis melihat panti milik mereka telah hancur. Luluh lantak dihancurkan oleh para penjahat yang tidak berkeprimanusiaan. Cindabaram pun ditipu oleh Aka. Setelah menjual panti asuhan milik ayahnya, Aka memiliki surat tanah panti asuhan ayahnya, tapi keinginannya bergabung menjadi seorang politikus malah ditendang begitu saja oleh Aka. Setelah mendapatkan pengganti Cindabaram. Cindabaram telah mendapatkan pengkhianatan dari Aka yang padahal telah dibela mati-matian oleh Cindabaram. Namun ia tidak dapat meraih apa yang diinginkan. Ia justru dihinakan dan ditipu mentah-mentah oleh orang yang dipercayanya itu. Shankar lagi-lagi memberanikan diri berbicara secara langsung dengan Aka dan menekannya agar mengembalikan surat tanah kepala Dasinamurti. Akan tetapi, Aka malah menentang Shankar hingga Shankar bergerak mencari sendiri jaringan mafia tanah yang melibatkan Aka.
Akhirnya Shankar mendapatkan informasi dari salah satu anak buah Aka yang berhasil ia lumpuhkan. Dia mengatakan kalau Aka telah bekerja sama dengan Mustafa. Ia mengatakan juga kalau Mustafa yang telah membunuh dan menculik wartawan yang pernah menentang Aka. Setelah mendapatkan informasi tentang Mustafa, Shankar bersama teman-temannya menyerang Mustafa ketika berada di pasar dan berusaha untuk membawanya pergi bersama dengan mereka. Akan tetapi Shankar dan kawan-kawan harus bekerja dengan lebih keras. Mereka harus berusaha kuat karena walaupun telah berhasil melumpuhkan Mustafa, anak buahnya tetap menyerang kelompok Shankar. Mereka bahkan dengan cepat membakar pasar dan beberapa anggota kelompok Shankar. Melihat keberingasan kelompok Mustafa, Shankar langsung membawa Mustafa ke mobil dan memasukkannya ke dalam penjara. Beberapa orang menemui Mustafa untuk mengorek keterangan langsung darinya tentang keterlibatan Mustafa pada Aka. Namun Aka selalu mengelak dan hanya mengatakan bahwa dia hanyalah sebatas hubungan kakak dan adik. Karena Aka merupakan adik perempuan dari Mustafa. Beberapa orang datang untuk meminta keterangan keterlibatan Mustafa dan juga Aka. Namun hal tersebut selalu gagal. Hingga Shankar maju dengan menyamar menjadi inspektur polisi. Ia mengaktifkan kamera dan menyiarkan langsung ke semua stasiun TV. Akan tetapi lagi-lagi ia pun gagal hingga Shankar langsung meminta kelompoknya untuk mematikan lampu dan memukuli Mustafa hingga Mustafa akhirnya mengakui semua kerjasama dengan Arka. Mustafa juga mengakui telah membunuh wartawan. Semua pengakuan Mustafa tersiar di televisi dan dicetak di semua media cetak. Aka yang telah mengetahui Mustafa telah membongkar semua yang ia memerintahkan anak buahnya dengan menggunakan pakaian polisi untuk membunuh Mustafa di dalam bilik. Mereka datang dan langsung menutup pintu bilik Mustafa. Tanpa banyak membuang waktu, akhirnya Mustafa telah tewas. Semua masyarakat turun ke lapangan pengadilan meminta Aka untuk meninggalkan posisinya. Pengadilan pun tetap digelar dan ternyata semua anggota polisi telah menyelidiki kebenaran yang dikatakan oleh Mustafa. Serta anggota polisi juga telah berhasil mengetahui dalang pembunuhan Mustafa. Hingga akhirnya pengadilan menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Aka dan negara akan mengembalikan semua tanah-tanah yang telah Aka ambil. Seluruh warga bahagia mendengar hasil pengadilan, termasuk Dasinamurti. Aka ditemani oleh polisi langsung keluar dari pengadilan menuju ke penjara. Akan tetapi tanpa mereka sadari, seorang berlari membawa sebilah pisau dan langsung menusukkan pisau tersebut ke perut Aka. Ia berteriak bahwa dirinya adalah ayah dari wartawan yang telah dibunuh. Aka pun tewas di depan pengadilan. Beberapa bulan kemudian, panti asuhan Dasinamurti telah berhasil dibangun kembali. Anak-anak asuh Dasinamurti pun sangat bahagia karena mereka bisa berkumpul kembali dan mempunyai tempat untuk berlindung. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Venendite. Kisah perjuangan yang mengharukan dalam mengalahkan mafia pengelola tanah. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita selanjutnya. Dukung terus SLMTTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.